anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 2 pembelajaran 6 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menemukan pesan moral dalam dongeng, yang kedua, mengetahui sifat-sifat orang lain, dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan terkait pertukaran perkalian. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Perhatikan apa yang sedang Benny lakukan. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, apakah kalian ingin tahu ceritanya? Judulnya Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban, pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Nah, kemudian semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, sekarang coba kalian susunlah kata-kata di bawah ini sehingga membentuk sebuah pesan moral sesuai dengan dongeng yang telah dibaca. Nah, lihat ada kamu, bantuan, dan yang lain-lain. Jika kita susun akan menjadi bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Nah, setelah itu ayo berkreasi. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Gambar yang pertama, itu saat seorang pria memelihara kuda dan keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai kemudian terhuyung-huyung akibat beban berat di punggungnya. Namun kuda tidak mau membantu temannya. Di gambar yang ketiga, tiba-tiba keledai terjatuh dan mati. Akhirnya semua beban ditaruh di punggung kuda, sehingga beban kuda semakin berat. Nah, sekarang ayo menulis. Perhatikan apa yang sedang dilakukan Benny dan Edo. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama.
Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat yang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga, bukan? Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Coba tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat di bawah ini. Misalnya sifat penolong. Siapa saja? Ada Rati, Putri, dan Sari. Lalu sifat dermawan. Ada Bima, Fikri, dan Rudi. Nah, untuk sifat yang lainnya coba kalian sesuaikan dengan sifat tetanggamu ya. Sekarang ayo bermain peran. Perhatikanlah ekspresi dan gerakan Benny berikut ini. Kemudian, peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Nah, sekarang ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada di belakang kandang rumah. Nah, penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Nah, setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Yuk, kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Iya, jawabannya adalah 6 dikali 10 sama dengan 60. Nah, jika tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar, pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang dalam domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Iya, jawabannya adalah 10 dikali 6. Maka 6 dikali 10 hasilnya akan sama dengan 10 dikali 6. Lalu yang nomor 2, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, artinya 9 dikali 8 sama dengan 72. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Artinya 8 dikali 9 sama dengan 72. Nah, setelah itu kita tahu bahwa 9 dikali 8 akan sama dengan 8 dikali 9. Untuk nomor 3 bagian A, B, dan C, serta nomor 4 bagian A, B, dan C, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua dan siswa mendiskusikan hewan-hewan apa saja yang bisa diternakan. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.